Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan saya balik lagi ke sini, bisa silaturahmi dengan bunda-bunda semuanya untuk kajian taklim. Seingat saya terakhir itu datang ke Purwokerto di silaturahmi dan juga ngisi kajian di salah satu masjid. Waktu itu majelis taklimnya Ummu Naura kalau tidak salah. Ya, alhamdulillah hari ini bisa datang kembali bersilaturahmi dengan bunda-bunda semuanya dan ayahanda. Semoga ini bisa menjadi kebaikan untuk saya dan kita semuanya. Saya mohon izin, saya seorang anak muda. Saya bukan ingin menggarami laut yang sudah asin atau mengajarkan ikan yang sudah pandai berenang. Tapi kita sama-sama belajar meriset ulang apa yang menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga dan bagaimana Islam memberikan potret sebagai acuan untuk kita berjalan pada jalan yang tepat dan juga benar menurut kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lebih gede kan? Itu insya Allah itu bakal penuh itu nanti. Insya Allah bakal penuh. Jazakumullah khairan kasir nggih, mas-mas, Ustadz, Masya Allah. Semoga menjadi kebaikan dan amal solih. Insya Allah kalau ngundang saya nggak susah kok, nggak ribet. Cuman minta sediain whiteboard aja. Karena apa? Nanti akan saya gunakan, syukran. Nanti saya akan gunakan untuk menyampaikan materinya seperti apa dan bagaimana. Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini tentang memilih amnesia, yaitu seni melupakan kesalahan dari pasangan kita. Saya boleh izin bertanya? Oke. Ada nggak? Tolong acungkan tangan di sini yang hadir yang nggak pernah disakiti orang. Serius. Aku nanya. Saya nanya. Ada nggak yang nggak pernah disakiti orang? Nggak ada. Nggak ada ya. Pertanyaan berikutnya, saya ganti. Ada nggak di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Oke. Pertanyaan saya, kenapa kita disakiti oleh orang lain? Terjawab kan? Karena kita sadar tidak sadar pernah menyakiti orang lain. Ustadz, suami saya nyebelin. Bisa jadi karena sikap kita sebagai seorang istri juga nyebelin. Betul apa benar? Tapi kan nggak pernah kepikiran ke situ. Ya kan Pak? Iya. Jadi yang saya tanya bukan ibunya. Kenapa? Karena kalau saya tanya sama ibunya, enggak kok Ustadz. Karena gini, kenapa suami itu selalu disalahkan? Namanya juga masalah. Kita siap harus nerima salah. Tempatnya kita salah itu ya laki-laki. Jadi kita harus nerima bahwa selalu disalahkan sama istri. Contoh, Pak, aku titip makanan. Dijawab sama suaminya, yarhamukumullah. Makanan apa Bu? Terserah. Begitu dibawain pulang ke rumah, loh kok ini? Baru minggu kemarin makan ini. Bapak tuh ya kok nggak ngerti sih apa yang dimaunya sama ibu. Yo, masalah lagi. Yarhamukumullah. Iya kan? Itu kebanyakan perempuan. Saya yakin insya Allah Abah di sini ibu-ibunya semuanya solihah. Tapi saya mau tanya, pengen masuk surga apa neraka? Kalau ngelihat diri sendiri, ya nih dilihat diri sendiri ya, masuk surganya secara langsung atau masuk surga tapi transit? Oke, terjawab ya, ketahuan ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Selama hidup kan kita pengennya masuk surga. Surga itu identik dengan bahagia atau kesedihan?
Bahagia. Pertanyaan saya sederhana. Selama hidup, banyaknya melangitkan amal soleh atau amal salah? Iya kan? Sekarang saya tanya dulu. Ini sebelum kita membahas materinya, saya terbiasa mendudukkan cara berpikir dulu sebagai pondasinya biar tepat. Iya, biar tepat. Salah satu guru yang mengajarkan saya cara seperti ini, guru kita semuanya, Ustadz Adi. Saya memahami cara beliau menyampaikan materi itu akan selalu mendudukkan perkara dasarnya dulu. Nah, sekarang saya mau tanya, apa syarat masuk surga? Kok diem? Tadi rame. Coba ngacung jawab. Jangan keroyokan, beraninya keroyokan. Saya sendiri soalnya. Ada istri saya, Deng, ada. Gak usah dilihat, lihatnya ke sini nggak bakalan ketahuan yang mana istri saya kok. Itu yang duduknya depan, bajunya hitam. Itu yang sudah 15 tahun menemani saya berumah tangga. Minta doanya semoga Allah jaga dalam sakinah, G. Apa syarat masuk surga? Hah? Bentuk konkret takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Pertanyaan saya, mana yang paling susah, taat atau meninggalkan maksiat? Salah besar. Yang susah itu ninggalin maksiat. Karena taat itu mudah. Yang sulit itu ninggalin kemaksiatannya. Apa buktinya? Coba ngacung, bentar lagi bulan Ramadan. Siapa yang masih ingat Ramadan tahun lalu, ketika siang hari puasa, tolong ngacung. Siapa yang nggak ngomongin orang? Problem kan? Puasa-puasa tapi ngomongin, makanya nggak ada perubahan apapun dalam kehidupan kita. 11 bulan kemudian tetap hobi ngomongin orang. Karena apa? Madrasah besar yang namanya Ramadan tidak merubah kita sama sekali. Betul apa benar? Maka kalau benar dan sadar, artinya kita harus ngucap iya, bukan malah ketawa. Karena itu jelas salah. Puasa kan ngikutin kita puasa semuanya. Yang susah apa? Ketika ngumpul sama Besti, Mbak Yu, apal ora? Yopo gitu kan. Pulang ke rumah, ketemu suaminya. Abi, kenapa sih? Ya ampun, tetangga kita itu ya, blok sebelah sono, rumahnya belum selesai direnovasi, tapi kok udah ganti mobil. Apa kata suaminya? Paling juga nyicil. Masalah gitu. Masalah kan itu. Puasa lagi. Nah, saya akan buka Quran surat kedua Al-Baqarah. Ayat 25. Oh, ini berat kalau diangkat sendiri. Soalnya agak kejauhan. Saya izin maju. Biar saya. Saya bagi dua. Pertama, Quran surat kedua, ayat 25. Ini ayat pertama yang bahas apa? Surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Satu, punya bekal iman. Kita berarti harus orang muslim, wajib. Yang kedua, punya bekal amal soleh. Amal soleh, salah satunya adalah apa? Pernikahan. Ini peluangnya paling besar, kebaikannya di dalamnya. Dan dosa paling besar juga ada di sini. Makanya kan ada sebuah wasiat dari Nabi SAW, bunda-bunda semua dan ayahanda sekalian. Nerakanya Allah itu banyak ditempati, dimasuki oleh wanita. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa para wanita banyak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena mereka murtad? Tidak. Kata Nabi, karena tidak bisa bersyukur kepada suaminya. Bentuk konkretnya apa? Melupakan kebaikan-kebaikan suami hanya karena seiris dua iris kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh suami. Betul apa benar? Perlu bukti? Suami melakukan 100.000 kebaikan, tiba-tiba melakukan satu dosa. Yang diingat bertahun-tahun, 1000 kebaikan atau satu dosa. Nah itu. Padahal di sini peluang amal solehnya besar. Sederhana, saya iri, Bapak. Ketika ngomongin literasi tentang wanita masuk surga, saya sebagai laki-laki itu iri. Kenapa saya iri? Mudah bagi perempuan itu masuk surga. 1, sholat 5 waktu.
dijaga dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Dijaga waktunya, dijaga kualitasnya. Yang kedua, puasa Ramadan, tidak perlu puasa yang sunnah, hanya cukup setahun sekali. Tapi dikerjakan mengikuti bagaimana generasi salaf dulu menjalankan puasanya. Yang ketiga, taat kepada suami. Yang keempat, jaga kehormatan. 1, 2, hablum minallah. 2, 3, 4, hablum minanas. Apa pelajarannya? Kalau hubungannya sama Allah benar, baik, jujur, dan khusyuk dalam ibadahnya, maka akan khusyuk, mudah, taat, tanpa tapi kepada suaminya. Pertanyaan saya, susah kan? Surga balasannya, bukan sepeda. Kalau sepeda kan tebak-tebakannya nama ikan, ya Pak ya? Surga balasannya. Wabassiril ladzina amanu. Apa pelajarannya? Begini, gampangnya. Kalau saya sederhanakan tentang kata pernikahan, berarti perannya ada suami dan juga istri. Allah akan mudahkan seorang istri masuk surga ketika dia taat kepada suaminya pakai iman. Apa maksudnya pakai iman? Saya taat kepada suami itu bukan karena pengen suami saya senang, tapi karena Allah yang perintahkan kepada saya untuk taat kepada suami saya. Begitu juga seorang suami membahagiakan, memuliakan istrinya, itu bukan karena cari muka kepada istrinya, tapi dia lakukan menggunakan iman, biar Allah senang sama saya karena saya menjalankan amanahnya dengan sepenuh hati. Pertanyaan saya, apakah suami istri bisa selalu saling membahagiakan? Tidak. Muncul yang namanya kecewa, betul? Luka, betul? Sakit hati, dan lain sebagainya. Ini dampak dari apa? Dari apa? Kenapa kita terluka, kecewa, dan sakit hati? Kenapa, Bunda? Hah? Kenapa? Saya keluarkan ayat kedua dulu ya, sebelum kita bisa menjawab bersama. Buka Quran surat 42, ayatnya 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Segala musibah, luka, sakit hati, kecewa yang kamu rasakan, kata Allah, karena ulah tangan sendiri. Apa bentuk konkret dari ulah tangan kita yang melukai dan menyakiti kita? Jawabannya sederhana, namanya ekspektasi. Betul apa benar? Nikah dulu beranggapan dan berharap apa? Oh, saya pasti bahagia sama emas. Ya? Ada tuh terbesit tuh dalam hati dan pikiran kita. Walaupun gak terucap. Suaminya bilang apa? Dek, Mas percaya kamu bisa jadi istri yang solihah. Ternyata gejolak rumah tangga. Akhirnya apa? Membuat satu sama lain saling bergesekan. Pertanyaan saya, ketika rumah tangga berkonflik, bermasalah, siapa yang tepuk tangan? Setan. Berarti musuh kita itu bukan pasangan kita. Musuh kita adalah diri kita sendiri yang ditunggangi setan. Karena apa? Di Quran surat kedua bagian tengah dari ayat 102, iblis berkata kepada Allah, "Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa jauzi." Ya Allah, izinkan saya mencerai-beraikan pasangan suami istri sehingga mereka satu dan lainnya saling bermusuhan, fokus pada kekurangan, dan terus mengingat kesalahan dari pasangannya masing-masing sehingga akhirnya tercerai-berai dan mereka berpisah. Bukankah itu menjadi prestasi paling tinggi bagi setan memberikan penghargaan untuk bawahannya? Bagi iblis, betul kan? Jadi musuh kita itu bukan orang lain, bukan pasangan kita, tapi diri kita sendiri. Apa buktinya? Nih, kita buka ayat selanjutnya sekarang. Quran surat kedua, Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Allah? Lihat struktur ayatnya, ini istimewa. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Berarti para muslimin. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Kata Allah, sungguh-sungguhlah kalian taat kepadaku. Sungguh-sungguh, jangan main-main. Kenapa? Karena dalam ketaatan yang kamu kerjakan itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ingat, selalu ada makhluk lain yang pernah aku ciptakan akan mengintaimu dan menggelincirkanmu. Namanya setan. Nah, pertanyaan saya, setan itu apa? Bun, Pak,
Apa setan itu? Setan itu kumpulan sifat buruk. Wujudnya ada dua. Buka Quran surat ke-6 ayat 112. Wujudnya ada dua. Siapa? Satu bentuknya jin, yang kedua bentuknya manusia. Apa kerjaan mereka? Kalau bentuknya jin, allazi yuwaswisu fi sudur, bikin overthinking, selalu ingat kesalahan pasangan, kekurangan pasangan, gelisah, was-was. Kan itu kerjaannya. Ya, di surat 114. Yang bahaya justru setannya berbentuk manusia. Ketika sifat buruk ini nemplok ke manusia. Siapa bentuk contoh konkretnya? Teman gibah. Hati-hati. Berarti kalau kita lagi menikmati gibahan dengan teman-teman kita, besti-besti kita, artinya saat itu kita sedang jadi teman dari kok pelan suaranya. Malu ya, karena pelaku. Ini Quran loh yang mengoreksi, bukan saya. Quran yang ngoreksi kita. Dikoreksi langsung sama Quran. Kenapa? Biar hidup kita tuh benar. Gak ada. Saya diskusi dengan banyak guru Quran. Salah satunya yang tadi namanya saya sebut, beliau. Saya belum menemukan dari 6.236 ayat 114 surat 30 juz, saya belum menemukan ayat yang Allah perintahkan kepada saya, "Hei Ridho, kamu cari kekurangan orang, cari aib orang, dan kemudian ceritakan kepada orang lain." Tidak ada. Cobalah cari. Cobalah cari. Sampai kiamat kurang seminggu nggak akan pernah ketemu. Betulan Bunda? Karena tidak ada Pak. Pertanyaan saya, kenapa kita jadi hobi mengumbar aib pasangan sama orang lain? Mbak Yu, apa? Ya ampun, sakit saya. Kenapa? Suamiku. Suami jadi sumber masalah. Sadar nggak kalau kita juga bermasalah buat suami? Saya bukan belain suami, bukan. Tenang, nanti juga kebagian. Iya. Betul kan? Kita menganggap suami saya keras kepala, Ustadz, egois, Ustadz, pengen menang sendiri, Ustadz. Emang cerewet bawelnya istri bukan masalah buat suami? Itu sering lupa. Betul kan Pak? Betul. Nggak berani ngomong, takut sama istrinya. Awas Pak, langsung di WA. Jangan jawab-jawab loh Pak. Kalau jawab-jawab nanti koper di depan pintu rumah. Ini PR. Islam itu berimbang. Kenapa? Karena bukan menuntut orang untuk menjadi yang terbaik bagi kita, tapi kita yang menuntut diri kita agar bisa menjadi yang terbaik untuk pasangan kita. Kenapa? Yang dihisap itu kita. Ditanyakan, "Hei suami, bagaimana pelayanan istrimu, khidmat istrimu ya selama ini?" Bukan kita yang jawab, suami yang jawab. "Ya Allah, mata saya sering melihat istri saya itu keluar rumah. Berangkatnya sih pengajian ya Allah, tapi izinnya ketika sampai di tempat pengajian." Ada yang begitu di sini? Banyak. Saya mau tanya dulu. Ini ngaji hari ini, udah izin apa cuma ngasih tahu? Yang pernah ikut taklim saya di Ummu Naura tahu pertanyaan ini. Harusnya sudah berubah. Karena saya ngingetin waktu itu. Insya Allah saya masih ingat. Izin itu, ngasih tahu, ini berangkat. Ya sebelum berangkat bilang, ini flyer sudah ada dari 2 minggu yang lalu kurang lebih. Dikasih sama suami, "Pak, aku mau ngaji di Masjid Fatimah Zahra." Apa jawab suami? "Monggo." Bahkan mungkin nganterin ke sini. Itu namanya ngasih tahu. Kalau izin, sudah bilang begitu, kata suami, "Monggo, silakan." Terus kita bilang, "Bapak atau papa atau ayah atau abi, ridho enggak mamah ngaji?" Ustadz, ribet daripada ribet di akhirat. Daripada ribet di akhirat. Ingat, amal soleh itu akan punya nilai di sisi Allah kalau dikerjakan dengan iman, keyakinan. Keyakinan bahwa saya hidup bukan hanya di bumi, tapi juga di akhirat. Saya belajar tentang kalimat ini dari istri saya, yang kalau mau tidur, itu minta izin sama saya. Padahal tidur tinggal tidur kan? Betul nggak? Siapa yang tidur tinggal tidur dan nggak pernah izin sama suami? Katakan, nggak boleh izin sama suami. Lah Ustadz,
Kan saya capek. Ya sama-sama capek. Pertanyaan saya, kita hidup, kita tinggal, kita tidur. Di rumah siapa? Suami, walaupun atas nama bunda. Iya kan? Di dalam rumah suami yang membelikannya, suami yang berikhtiar, suami yang berjihad mencari nafkah yang halal dan thayyib. Itu namanya mental. Kalau punya mental yang baik dan cara berpikir yang positif, pasti akan selalu mengharapkan keridhaan suaminya agar Allah ridho kepada dia. Bukan cuma cari senang suami. Nah itu kan PR buat kita, ya. Itu jadi PR buat kita memperbaiki apa yang kurang dalam hidup kita. Bunda, saya titip pesan. Besok-besok kalau mau ngaji dimanapun, bukan cuman ngasih tahu suami, yarhamukumullah, tapi juga izin minta ridho suami. Pertanyaannya, kenapa hal ini saya sampaikan kepada para bunda? Jawabannya sederhana kok. Berapa persen berapa persen selama bertahun-tahun ngaji ilmunya terpraktekkan? 100% kah? Berarti ada yang ketidakberkahan dari ilmu yang kita dapat. Iya, sederhana. Yarhamukumullah. Bunda bersin-bersin, perlu air minum? Saya kasih air minum. Oh, tumblernya. Kenapa ini saya kasihkan? Karena belum dipersilahkan, makanya nggak akan saya minum. Iya, saya tamu. Ini kan masih harta milik tuan rumah. Itu namanya adab ketika bertamu. Tadi di dalam ruang tunggu dipersilahkan, saya santap. Bunda, silakan ini minum. Ada? Oh ada. Oke. Alhamdulillah. Itu namanya adab. Islam itu akhlak. Rusaknya citra Islam juga karena akhlak, ya. Pelajarannya, kenapa harus izin kepada suami? Itu akan jadi amal soleh karena kita yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Allah akan mempertanyakan ngajinya kita selama ini kemana dan bagaimana proses ngajinya kita. Apakah dengan izin, dengan ridhonya Allah, ridhonya suami, dan lain sebagainya. Bunda, mulai perbaiki hal yang kecil tapi punya nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Insya Allah. Kenapa? Karena kita pengen masuk surga. Lihat ayat ini, di bawahnya lanjutannya ngomongin tentang apa? Allah akan sediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Pertanyaan saya, surga itu identik dengan bahagia atau sedih? Bahagia. Oke, sepakat ya. Pertanyaan saya sekarang, tolong jujur, ini rumah Allah. Rumah tangganya sudah bahagia atau pura-pura bahagia? Gak ada, insya Allah. Gak ada pilihan itu. Kan saya minta jujur. Emang beda. Sabar dengan pura-pura sabar itu beda. Bahagia dengan pura-pura bahagia itu beda. Contoh, orang yang betul-betul bahagia dan sabar, orang yang dengan pura-pura bahagia dan pura-pura sabar, contohnya begini. Ini contoh yang bahagia dan sabar. Anaknya ngelihat ibunya lagi sedih. Bu, ibu kok kayaknya cemberut aja. Lagi ada masalah ya sama bapak. Apa jawab ibunya? Nak, rumah tangga itu pasti bakal banyak ujian. Dan alhamdulillah ujian demi ujian bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berbelas tahun sudah mama sama sudah ibu dan bapak lakukan, lewati semuanya. Doakan ya nak ya, ujian kali ini bisa dilewati dengan mudah. Kamu nanti ketika berumah tangga akan memahami bahwa ujian itu pasti akan hadir dalam kehidupan kita. Tenang ya. Beda sama yang satunya, yang pura-pura bahagia dan pura-pura sabar. Ibu kenapa sih kok cemberut aja dari pagi? Lagi ada masalah ya sama bapak? Jawabannya apa? Iya tuh, bapak kamu nyebelin. Ah, ya, beda level. Karena kalau level yang kedua, rungsing seharian itu. Ngerasa? Udah meraktekin kan? Atau pelaku selama ini, jangan-jangan. Beda rasa di hati, Bunda. Kenapa? Bahagia menurut Allah dengan manusia itu beda. Kalau menurut manusia punya rumah yang mewah, besar, itu katanya bahagia. Salah, itu cuman kesenangan. Kenapa? Bocor dikit nyalahin kontraktornya. Atau nyalahin tukangnya. Baru bocor dikit, punya mobil mewah, bagus. Harganya ratusan juta sampai miliaran, ketabrak, kesenggol orang, ngomel. Karena apa? Kebendaan itu namanya kesenangan. Contoh, benar. Kan kalau weekend banyak orang yang liburan ke Batu Raden. Betul ya?
Pertanyaan saya, apakah itu sedang mencari kebahagiaan atau senang-senang saja? Karena pulang balik lagi, stresnya balik lagi. Ini bapak-bapak yang hobinya touring, motoran jauh, ya. Apakah itu mencari kebahagiaan? Pakai judul tentang happiness, kebahagiaan, pret. Beneran. Kenapa? Karena pulang ke rumah, ketemu sumber masalahnya. Siapa? Istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Dia bisa ketawa hanya karena sama teman-temannya. Kenapa? Karena tidak memahami konsep bahagia dengan benar. Sehingga akhirnya apa? Dia kecewa, terluka, sakit hati berulang kali dalam kehidupannya. Ini konsep hidup. Makanya penting ilmu seperti ini, saya berharapnya itu berpasangan. Makanya karena sulit ketika taklim seperti ini menghadirkan para suami, tapi saya hari ini bersyukur setidaknya walaupun nggak sampai 10%, kita kasih syukur kita kepada Allah, para suami sudah mau berkenan dan hadir di majelis ini. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya apa? Karena susah di taklim, saya bikin couple class, Pak. Kelas khusus untuk suami dan istri, intimate couple class seharian. Yang insya Allah nanti bulan Februari di tanggal 8 kalau nggak salah itu akan diadakan di Bandung. Dan itu saya batasi Bunda, hanya maksimal 50-60 pasang aja. Kenapa? Biar intim, biar nyaman. Apa yang dibahas? Tentang tugas dan kewajiban suami dan istri menurut Islam dan sirah. Kemudian memahami manajemen konflik dan mental health issue dalam rumah tangga. Kemudian apa? Membangun bonding suami istri di sesi akhirnya. 3 sesi dalam 1 hari. Itu ikhtiar. Untuk apa? Saya berharapnya kalau yang biasanya tuh papa tuh salah, harusnya begini, nggak lagi. Oh iya ya Pak ya. Bisa jadi karena papa salah itu karena mama juga berdosa di hadapan Allah. Kesadarannya muncul. Hatinya makin lapang. Akhirnya apa? Tidak lagi saling menyalahkan, kecuali introspeksi diri. Itu orang yang bahagia tuh begitu. Karena nanti akan saya jelaskan secara rinci bagaimana kita belajar untuk amnesia. Tadi Abah Syarif bilang, ibu-ibu nggak mau amnesia. Saya katakan, kalau sudah memahami ini, pasti minta amnesia sama Allah. Karena apa? Karena yang kita ikhtiarkan untuk lupa itu adalah luka, kecewa, dan sakit hati yang kita rasakan. Karena gini Bunda, ada yang namanya memaafkan, ada yang namanya melupakan. Ya, memaafkan itu pilihan, tapi melupakan itu proses. Apa maksudnya? Ketika kita memilih untuk memaafkan, maka harusnya melupakan bergulir juga prosesnya. Tapi kalau kita lebih memilih untuk terus mendendam, marah, ya, dan tenggelam dalam luka, sakit hati, kecewa yang kita rasakan selama ini, maka jangan berharap akan bisa melupakan. Seperti Bunda selama ini, ya. Ketika suami salah hal sepele, Abi ingat nggak? Abi tuh dulu juga begitu. Kenapa Abi tuh mengulang lagi? Tuh, nggak boleh. Nggak boleh Bunda. Berarti kita masih tenggelam dalam dendam dan luka kecewa yang kita rasakan, belum berusaha untuk memaafkan. Bagaimana dan seperti apa? Nanti saya sampaikan, ya. Ini sebagai bridging, jembatan untuk kita memahami tentang apa? 1, konsep beramal soleh yang benar dalam rumah tangga. Jadilah istri yang ingin melakukan yang terbaik buat suami, cuman buat nyenengin Allah karena kita punya iman. Bapak, jadilah suami yang berusaha untuk selalu membahagiakan istri, bukan untuk cari muka kepada istri dan hanya sekedar menyenangkan istri. Bukan. Tapi agar Allah ridho kepada kita sebagai seorang suami, akhirnya mengizinkan kita menggandeng tangan istri dan anak-anak kita masuk ke dalam surga. Kita katanya pengen bahagia dan mendapatkan surga sama keluarga. Pertanyaan saya, surga itu kan kebahagiaan, ya? Kenapa ini mau saya bahas? Yuk kita mulai masuk. Buka Quran surat kedua, ayat ke-38. Tentang apa? Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah? Dibagi 2, ya. Ini bagian tengah ayatnya sampai ke akhir. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hei hambaku, kamu tidak akan gelisah, tidak akan sedih, ya, tidak akan baperan, nggak gampang kecewa, nggak gampang terluka. Berarti orang-orang yang saya sebutkan barusan,
Kebalikannya adalah apa? Orang yang hidupnya tenang. Kalau hidup kamu mau tenang, nggak gampang gelisah, nggak gampang sedih, nggak gampang overthinking, nggak gampang terluka dan sakit hati, kata Allah, famang tabi'ah huda. Kalau hidupnya pengen tenang, sebentar bunda, saya ganti spidol. Saya izin minta spidolnya. Kalau kita mau tenang, kata Allah, pakai hudan. Oke? Pertanyaannya, apa hudan yang dimaksud sama Allah dan kenapa harus pakai hudan? Saya keluarkan 2 ayat tambahan biar menjadi sebuah struktur pemahaman yang benar dulu, ya. Yang pertama, Quran surat kedua ayat kedua. Yang kedua, Quran surat kedua ayat 189. Kata Allah, "Hei, kalau kamu mau tenang, pahami 2 ini. 1, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin." Ternyata hudan di sini adalah Al-Qur'an. Kenapa saya harus dekat dengan Al-Qur'an? Biar hidup saya jadi orang yang bertakwa. Itu kata Allah. Oke. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 189, bagian akhir dari ayatnya, Bunda. Kata Allah apa? Wattaqullah la'allakum tuflihun. Kamu bertakwa kepada Allah maka kamu bahagia hidupnya. Ini jadi satu struktur. Apa itu? Kata Allah dari 3 ayat ini. Kata Allah, kalau hidup kamu mau tenang, gak gampang gelisah, lapang jiwamu, mudah memaafkan, tidak mendendam kepada siapapun, maka pastikan hidupmu dekat dengan Al-Quran, karena orang yang dekat Al-Quran pasti hidupnya bertakwa. Kenapa saya harus bertakwa ya Allah? Karena nanti jaminan orang yang bertakwa, hidupnya pasti bahagia. Insya Allah ya, Allah tuh udah spill sama kita. Cuman masalahnya kan, kita susah untuk baca Quran. Dan baca Quran bukan cuma setoran harian, kejar nyelesain 1 juz, tiba-tiba laporan di grup kholas misalkan. Itu bagus. Tapi levelnya masih level permukaan. Levelnya masih level permukaan. Yang sudah ngaji seperti ini Bunda, dan terbiasa interaksi sama Quran, harusnya ditingkatkan. Dari membaca, mulai mentadaburi, dan kemudian mengamalkan. Biar apa? Jadi kebaikan buat kita. Dari 3 ayat ini, akhirnya kan menjadi koreksian kita. Kalau hidup kita belum tenang, hidupnya sering kemerungsung, stres, ya, gampang terluka, kecewa dan sakit hati, gampang membalas keburukan orang lain, kata Allah, itu isyarat hidupmu jauh dari Quran, jauh dari petunjukku, sehingga kalian hidupnya tidak bahagia. Terjawab kan? Ini koreksiannya dari Quran, bukan saya yang ngarang. Silakan buka lah. Makanya kalau taklim sama saya, biasanya di mana-mana ibu-ibu tuh sudah bawa mushaf Quran. Karena apa? Karena tahu banyak ayat yang akan disampaikan, dituliskan. Sehingga bukan hanya dicatat, saya harapannya nanti dibuka di rumah. Makanya Bunda, ayahanda sekalian, saya titip wasiat untuk kita semuanya. Kalau ngaji, 1 ustadz, 1 buku. Jangan dicampur. Pertanyaan saya, sudah dicampur gitu, di rumah dibuka lagi. Ngerti yang ditulisnya? Kagak ngerti, Bun. Ada guru di sini? Ada? Zaman saya sekolah. Ya, alhamdulillah. Zaman saya sekolah itu, kebayang nggak anak-anak laki-laki nih, biasanya laki-laki. Ada anak laki-laki yang ketika berangkat sekolah, baju depan dimasukin, belakang dikeluarin. Belum selesai, ya. Bawa buku cuman 1, digulung-gulung, masukin ke dalam kantong. Pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya, berprestasikah? Tidak. Dia selalu ranking 1 tapi dari belakang. Saya bukan mengucilkan, bukan. Tapi ini jadi pembelajaran buat kita. Bukankah Bunda juga marah sama anak-anak ketika sekolah bukunya cuman 1 tapi dicampur semua ilmu di situ, yang akhirnya pusing sendiri untuk membacanya? Pertanyaannya, kenapa tidak kita disiplinkan diri kita juga sendiri? Itu namanya adab terhadap ilmu. Ya, pembahasan adab tentang ilmu itu ada dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Betul kan? Itu harus dikhatamin dulu. Adab seorang guru kepada murid dan murid kepada guru, dan kedua-duanya kepada ilmu. Itu Bunda. Itu ikhtiar kita. Maka siap ya pulang dari sini yang biasa nyatet ilmu,
cari toko buku, beli buku plus sampul plus pulpen. Buat apa? Satu buku ditutup sampul, dikasih nama ustazah siapa, ustadz siapa. Jadi kalau ngaji sehari 2, bawa 2 buku dalam kantong. Oh, ustadznya beda, tulis dulu di situ, nanti disobek pindahin ke buku yang lain. Kalau ternyata qadarullah ustadz atau ustazahnya dibadalkan dengan guru yang lain, saya katakan demi Allah, nanti akan mudah mempelajari dan memahami. Oh iya ya, dulu itu ada ustadz yang pernah nyampein tentang belajar melupakan kesalahan pasangan. Oh iya, Ustadz Ridho, dicari bukunya. Oh, tahapan-tahapannya. Jadinya apa? Rasa jengkel tidak abadi di dalam jiwa. Rasa kesel, rasa marah cepat hilang dan menguapnya. Kenapa? Memahami konsep Quran, bagaimana belajar untuk merilis setiap emosi kita agar tidak lama-lama tinggal di dalam dada kita. Iya kan? Sekarang saya mau tanya deh Bun. Jujur ya. Jujur nih. Cintanya sama suami sekarang apakah masih sama dengan tahun pertama nikah? Nanjak atau turun? Ambles Ustadz. Makanya dalam satu tema yang saya bahas, dan alhamdulillah ternyata tema ini bermanfaat dan beberapa kali banyak digunakan sama ustadz-ustadz yang lain. Ada satu pembahasan saya sendiri, temanya serumah tapi tak sejiwa. Betul nggak? Fakta nggak ini? Fakta. Ada tema yang lain, katanya sayang tapi kok nyakitin. Betul kan? Istri nuntut suami, suami pulang capek bukannya menenangkan tapi membuat tambah stres. Itu kan menyakiti, dan itu nggak sadar. Serumah tapi tak sejiwa, tinggal di rumah yang sama, tidur dalam kamar yang sama, rebahan di atas kasur yang sama, tapi beradu punggung dan wajah mereka bercahaya. Ngapain? Siapa itu? Saya. Betul kan? Pertanyaan saya, apakah rumah tangga yang seperti itu yang Allah inginkan? Rusak. Rusak gitu. Diam-diam rusak. Dan itu akan berdampak pada anak nantinya. Apa buktinya? Anaknya di meja makan main handphone. Ketika ditanya dan diajak serta dipanggil sama orang tua, jawabannya haho, haho. Kayak siapa? Kita orang tuanya yang mendadak budek di depan dajjal gepeng. Betul kan? Makanya dajjal gepeng karena terlalu fokus dan percaya. Kan nanti dajjal juga begitu. Kita kagum dengan sesuatu yang buruk yang muncul, mukjizatnya katanya. Padahal bukan mukjizat. Mukjizat itu kepada para nabi dan rasul. Kemampuan-kemampuannya mereka. Menghidupkan yang mati dan lain sebagainya, Bunda. Itu pembahasan yang lain. Cuman, yuk, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ketenangan dan Al-Quran membimbing kita sebagai seorang muslim agar tidak lagi salah dalam mengambil sikap ketika luka dan kecewa yang kita rasakan ini berubah menjadi energi-energi kebaikan, energi-energi memaafkan, dan energi-energi yang baik untuk kita. Satu, saya menggunakan istilah pahami. Apa yang harus dilakukan? Satu, pahami tentang diri sendiri. Kedua, pahami tentang... Satu dulu deh, biar gampang. Apa maksudnya begini, Bunda? Kenapa kita terluka? Ini harusnya jadi tanya besar. Jawabannya sudah. Karena kita berekspektasi. Kepada siapa? Minimal pasangan. Kita ngomongin pasangan. Kenapa? Itu ibadah terlama kedua setelah syahadat. Syahadat itu kan sepanjang hayat, ya. Dan itu sejak kita lahir, bahkan sedang berada di dalam kandungan ibu kita sudah seorang muslim. Nah, kenapa kita terluka? Pahami dulu. Pahami diri kita. Jangan-jangan saya terluka ini karena saya berekspektasi kepada pasangan saya, kepada anak saya, kepada orang tua saya, dan lain sebagainya. Pahami dulu, Bunda. Tujuannya untuk apa? Untuk memvalidasi emosi kita. Ya Allah, saya marah, saya kecewa.
dengan seseorang, dengan suami saya ya Allah. Saya minta tolong Pak, angkat galon. Jawabnya, iya, kalau enggak nanti. Dikerjain? Belum. Iya kan? Nah di situ kan mulai muncul tuh rasa panas di dalam dada kita. Apalagi kalau kita ternyata lagi sibuk di dapur. Pak ganti gas habis. Jawabannya iya. Dikerjain? Enggak. Akhirnya ngomel kan, papa tuh gimana sih? Galon dari tadi dimintain tolong gak diganti-ganti, gas juga habis, haho dan iya aja. Pertanyaan saya, siapa yang ketawa saat itu? Pahami dulu. Tentang apa? Orang lain. Apa maksudnya? Memahami orang lain? Bahwa manusia itu punya batas. Apa maksudnya? Gini bunda, ketika kita sudah belajar untuk menerima, saya kecewa ya Allah, saya marah ya Allah karena pasangan saya, contohnya, tolong sadarkan saya. Apa? Memahami tentang orang lain bahwa manusia itu punya batas. Apa? Ya Allah, suami saya, istri saya hanya hambamu yang punya kekurangan dan juga kelebihan. Kekurangan dari pasanganku, engkau ingin mengajarkanku tentang nilai-nilai sabar dan pahala besar di situ kalau saya bisa sabar. Sedangkan kelebihan dari pasanganku, engkau ingin mengajarkanku tentang nilai syukur. Ini fahami. Lebih umumnya lagi gimana? Quran surat 57 ayat 22 sampai 23. Al-Hadid ngomongin tentang apa? Di ayat 22-nya semua ketetapan takdir manusia sudah ditulis di kitab namanya Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis. Berarti apa? Sederhananya, saya terluka, betul, karena ulah tangan saya sendiri yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan. Simple benar. Itu bahasa kerennya namanya understanding, memahami maksud dan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Saya sederhanakan menjadi sesuatu yang harus kita fahami berkaitan dengan diri sendiri dan orang lain. Kenapa orang lain? Karena kita juga berinteraksi secara bebas dengan orang-orang sekitar kita. Diri sendiri kita terluka karena ekspektasi kita. Karena harapan kita yang salah menempatkan, harusnya ditempatkan kepada Allah. Makanya disentil sama Allah. Kamu mencintai suamimu, lihat, kamu akan terluka oleh suamimu. Kamu berekspektasi dan berharap istrimu jadi soleha, lihat, istrimu punya kekurangan dan keterbatasan dalam melayanimu. Itu kecewa. Betul kan? Makanya diukur sama Allah. Kenapa? Biar kita menghadapi masalah, punya kesadaran untuk selalu kembali kepada Allah. Itu sederhana bunda sebetulnya. Kalau benar kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang Allah mau. Apa? Lewat apa? Al-Quran. Contoh, ini mic bagus. Bagus banget, suaranya enak banget. Ini mic, kalau rusak, kan nggak mungkin yang dibukanya buku panduan AC. Nggak nyambung bunda, konslet yang ada. Itulah kita selama ini. Makanya sering bingung, Ustadz saya lelah, Ustadz saya capek. Kemarin malah ada yang komentar begini. Saya posting tentang, beberapa hari yang lalu, saya posting tentang membeli surga Allah itu, mbak-mbak, bukan dengan kecantikan, tapi dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Bla 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 dan sebagainya. Ya, ada yang komentar, surga mulu yang diomongin, kan bersolek itu untuk dunia, nggak ada hubungannya sama surga. Gak dibalas sama saya begitu. Kenapa? Karena dari komentar itu kelihatan gambar profil picture-nya kecil. Seorang wanita, kita doakan semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat beliau, yang belum menutup auratnya. Kenapa? Kalau saya balas, takutnya melukai, ya lebih baik saya diamkan saja. Atau kalau saya balas, ternyata dibalas lagi sama dia, menjadi sebuah penyangkalan, khawatirnya jadi dosa jariah buat dia. Sederhana bunda, itu mindset. Karena kata Imam Syafi'i, ini agak keras. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Saya tidak mengatakan beliau bodoh. Tapi saya melihat ke dalam diri saya sendiri bahwa saya belum cukup ilmu, maka lebih baik saya memilih untuk diam. Itu maksudnya. Artinya apa? Bunda, kita harus tahu situasi dan kondisi. Itu poin pentingnya.
Kita kondisikan dulu hati kita. Belajar untuk meraba lebih dalam bahwa setiap luka, kecewa, dan sakit hati yang kita rasakan itu maunya Allah. Karena Allah yang sudah menuliskan. Bukankah kata Nabi SAW, ya, pena telah diangkat, tinta telah mengering, kitab telah ditutup, semua catatan kehidupan manusia sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Betul kan? Berarti kita menjalani kehidupan kalau akan menjadi amal soleh ketika melakukannya dengan iman. Makanya salah satu rukun iman yang keenam, dan banyak di sini dari kita yang gagal, adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Betul kan? Contoh, nih ibu-ibu datang, bapak datang, sendal berjajar di bawah. Karena datangnya agak telat, sendal yang di atas, sepatu yang di atas sudah terisi, dibukalah di bawah. Mau naik ke atas, nginjek sendal orang, dihisab sama Allah itu. Sederhana kan? Tapi lu lupa. Saya tadi tahu di atasnya sudah penuh, ya. Samping kanan saya ada rak, bagian bawah masih kosong. Saya mau buka dari bawah, saya nggak mau nginjek sendal orang, saya pakai, tapi saya jinjit di setiap rongga dari sendal. Sampai ke atas baru saya ambil satu persatu sendalnya. Dari kaki kiri dulu baru kaki kanan saya masukin. Saya belajar membiasakan sesuatu yang baik. Walaupun saya belum cukup baik, Bunda. Air minum ini sampai habis nanti kalau belum dipersilakan nggak akan diminum sama saya. Ini bukan nyindir, bukan. Saya cerita tentang apa? Yang kayak semalam ya diajak sama Abah Syarif makan sate. Kalau belum dipersilahkan saya nggak akan makan. Saya tamu. Walaupun saya menganggap Abah Syarif dan Bunda Syifa sebagai orang tua saya di Purwokerto gitu ya, tapi bagi saya tamu. Namanya tamu tuh tahu diri. Hati-hati Bunda bertamu. Masya Allah Mbak, ini kan makanan kesukaan aku. Nyam 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 nyam. Lihat, habis makan itu ibadahnya mulai malas. Kenapa? Statusnya belum halal dan thayyib buat tubuh kita. Karena belum dipersilahkan. Nah, yang tuan rumah juga tahu diri. Kalau ada tamu dipersilahkan. Kan kalau lebaran, kita bersilaturahmi kan ya? Makanan sudah dihidangkan. Tinggal bilang aja, Mbak, ambil aja sendiri ya. Kita ambil. Kalau belum, jangan. Sama kan? Jangan dulu masuk sebelum dipersilahkan oleh tuan rumah. Ketika ngetuk pintu, jangan di depan kaca rumah. Sehingga bagian dalam rumahnya terlihat. Tapi berdiri di depan pintu. Itu kan adab. Indah Islam itu, Bunda. Itu Masya Allah. Dan itu kan dilakukan menjadi amal soleh ketika kita yakin Allah catat menjadi pahala. Betul kan? Ini kesadaran. Sehingga apa? Sehingga menjadi nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak akan baper, nggak akan gampang kecewa. Kenapa saya bawa tumbler? Bukan karena kemarin lagi viral ya. Bukan. Simple sebetulnya Bunda. Saya nggak mau menjadi dosa bagi siapapun ketika lupa menyuruh saya meminum atau menyantap hidangan yang ada. Maka saya berikan tubuh saya hak yang semestinya dengan membawa dan memudahkan. Simple. Itu hidup. Itu prinsip masing-masing. Tapi ingat, segala sesuatu akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya? Ada. Buka Quran surat Qaf 50 ayat ke-17 dan 18. Ayat ke-17, semua perilaku, sikap, ucapan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, dicatat. Yang namanya dicatat, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat 18-nya, setiap kata yang keluar dari mulut kita ada hisab dan ada catatan serta ada pertanggungjawabannya. Pertanyaan saya, Bunda, Bapak, mohon maaf. Selama hidup kita berpuluh-puluh tahun, yang banyak kita ucapin dari mulut kita itu sesuatu yang buruk atau baik? Gak usah dijawab. Bunda semua yang tahu. Iya? Bunda semua yang tahu. Kenapa? Mulut itu gambaran kualitas hati. Ya, dari hati, kalau baik, pikirannya pasti akan baik-baik. Dan bicaranya pasti baik-baik. Perilaku dan sikapnya pasti baik-baik. Tapi kalau ada orang, perilaku, sikap, dan ucapannya buruk, berarti yang difikirkannya buruk, karena hatinya juga buruk. Sesimpel itu sebenarnya. Karena apa? Kan Nabi bilang begini, Nabi bilang tentang kolbu. Betul? Kolbu berkaitan dengan jasad. Jasad ini ada sikap, ada perilaku.
Ada sikap, ada perilaku. Ini ilmunya tazkiyatun nafs. Dua, tazkiyatun nafs dan tauhid yang saya sampaikan. Jadi kalau bunda semua nih, ya, sama ayahanda sekalian, apalagi para suami jamaahnya Masjid Fatimatul Zahra, sholatnya di masjid ini 5 waktu setiap hari. Bapak akan bermasalah. Kenapa? Kalau pulang ke rumah, masih sering menyakiti dan melukai hati istri. Sholatnya diterima, ya. Dapat pahala, yes. Tapi tidak mendapatkan berkah karena tidak merubah akhlak perilaku bapak terhadap istri dalam rumah. Kenapa? Saya katakan demi Allah, nilainya laki-laki itu bukan siapa dia di luaran. Pejabatkah dia, ya? Bahkan sampai level menteri atau presiden sekalipun, bukan. Nilai saya sebagai seorang suami, Pak, kita, para suami, itu adalah ketika mampu menjuantahkan, berakhlak yang baik, bersikap yang baik, berucap yang baik kepada istri dan anak di dalam rumah. Karena itu cerminan kita. Kadang kita para suami capek di luar dengan pekerjaan, ngomelnya sama istri. Nggak boleh, Pak. Nggak ada ceritanya. Nih ada Teteh, istri saya. Saya pulang ke rumah dipanggil, Ustadz pulang, nggak ada ceritanya. Tapi anak putri kami usia 12 tahun. Mohon doanya Bunda, semoga Allah mudahkan, sedang menyelesaikan hafalan juz 26-nya. Pulang itu ayah digendong, tingginya sudah sebahu saya. Minta digendong, saya gendong. Bundanya datang, Soli, Masya Allah, udah pulang. Cium tangan, dua-duanya saya peluk. Ada dipanggil Ustadz, nggak ada. Kita tuh seorang suami dan ayah pulang ke rumah, Pak. Maka jadilah seorang ayah dan suami yang sesungguhnya di dalam rumah, yang mampu menghadirkan warna indah dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa? Jadilah pendengar yang baik bagi istri Anda, dan jadilah teman bermain bagi anak-anak Anda. Sederhana. Capek Ustadz, kalau nggak mau capek, gampang. Empat huruf. MATI. Betul, kalau nggak mau capek kan itu obatnya. Karena apa? Tidur seharian, capek, lelah. Dok Emi, sebagai seorang dokter gigi, setiap hari ngelayanin pasien, capek dengan semua keluhan dan masalahnya. Bunda-bunda mungkin ada yang punya usaha, setiap hari usaha, ketemu karyawan yang ngeyel, capek. Dunia ini tempat capek. Makanya kata Allah di surat 15 Al-Hijr, akhir ayatnya, ayat ke-99, karena hanya 99 ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, beramallah, beribadahlah sampai ajal datang menemui kita. Termasuk apa? Belajarlah terus untuk memahami setiap takdir Allah hingga Allah cabut nyawa kita dalam kondisi terbaik, husnul khotimah. Ini perjalanan untuk bisa memaafkan orang dan perjalanan untuk bisa melupakan kesalahan orang. Jawabannya sederhana, kenapa sih kita harus memaafkan kesalahan orang? Karena kita pun hamba Allah yang banyak dosanya dan sangat ingin diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Betul? Kan tadi di awal saya sudah tanyakan, siapa di sini yang nggak pernah berbuat salah kepada orang lain? Ya, berarti kita sepakat. Kita mengamalkan hadis Nabi, apa? Kullu bani Adam khata, anak cucu Adam itu berdosa. Kita mengamalkan itu, iya. Tapi jangan setengah di situ, sehingga menormalisasi kalimat, ya Ustadz namanya juga manusia biasa, pasti banyak salah, pasti banyak dosa. Salah Bunda, itu hadisnya ada lanjutannya. Dan sebaik-baiknya orang yang mengaku salah, sadar diri bahwa dia bersalah adalah orang yang mau bertaubat, introspeksi diri, mawas diri. Jangan bilang, para suami bilang begini, yo bu, bapak ya memang begini, dari dulu kan begini. Salah, itu orang egois. Tapi kalau orang yang sudah ngaji, sholatnya terjaga, tahajudnya terpelihara, ibu, maaf, ibu jadi terluka karena bapak. Maaf ya, bapak masih sering lupa. Kalau ibu itu tanggung jawab bapak di hadapan Allah nanti. Oh ya Allah. Adem ya kalau punya suami begitu. Saya mau tanya, suami di rumah begitu nggak? Kasian deh. Pak lama-lama sumuk ya. Makanya saya kasih bercanda sedikit Bunda, mohon maaf ya. Saya bukan mengejek. Wallahi tidak sama sekali ya. Tapi ini jadi proses koreksian diri, Pak. Karena kita akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang tanpa sadar sikap diamnya kita nih sebagai seorang suami itu melukai istri. Itu melukai istri, Pak. Bahkan kalimat, 1-2 kalimat yang keluar dari mulut kita, itu ternyata tajam dan menyakiti istri.
Kenapa? Karena kita tidak paham. Apa yang harus kita pahami sebagai seorang suami? Para suami, pahamilah. Kalau istri itu melihat tidak dengan matanya, mendengar tidak dengan telinganya, berbicara tidak dengan lisannya. Tapi dengan apa? Perasaannya. Perasaannya. Ini bukti nih Pak. Bukti kebengkokan perempuan. Perempuan itu kalau nanya, itu bukan cari solusi, tapi cari masalah dan nambah masalah. Itu betul. Mau bukti? Mau saya buktiin lagi? Diajak jalan, main. Terus ke Toser Barita, betul ya? Atau beli baju di Duta Mode. Ah, itu punya sahabat saya, keluarganya beliau. Sama-sama orang Minang dan dekat sama beliau. Datang ke situ. Jajan, selesai Pak. Barangnya pun kita yang nenteng, saking sayangnya Pak. Istri kita tinggal lenglang jalan aja gitu. Santai. Habis itu, ibu mau makan apa? Oh, makan bakso, misalkan. Mie ayam. Saya nggak tahu di sini enak di mana. Soalnya jarang diajak makan mie ayam dan bakso sama panitia soalnya. Itu bukan kode. Bukan. Saya cuma ngasih tahu. Nggak usah kode-kodean. Selesai Pak. Menjelang sore pulang, mandilah kita. Duduk sambil santai nonton. Pak, Bapak tuh sayang nggak sih sama ibu? Lah, masih ditanya begitu. Saya yakin kalau di sini mungkin enggak, ya, karena enggak terbiasa. Di luar sana banyak. Bagi laki-laki itu serba salah. Dijawab salah, enggak dijawab marah. Apa buktinya? Bu, kok nanya itu lagi? Oh, sekarang sudah enggak sayang sama ibu. Sudah mulai berubah hatinya. Iya sayang. Lo kok jawabnya terpaksa? Oh, salah juga kan? Makanya kita sabar-sabar Pak. Kenapa? Mas, salah. Mas itu sumbernya salah. Karena apa? Laki-laki itu diberikan tanggung jawab qawamah. Karena sebetulnya Pak, laki-laki itu diberikan tanggung jawab qawamah itu bukan tanpa alasan. Jadi Allah menitipkan akal yang lebih luas itu kepada laki-laki dan perasaan yang lebih dalam kepada perempuan. Kenapa? Sejatuh-jatuhnya seorang wanita itu akan selalu didampingi oleh istri yang solihah dengan susah payah, dengan suka hati. Betul? Betul nggak? Betul. Mendampingi seorang istri. Saya kalimatnya salah ya? Didampingi oleh seorang istri. Sejatuh-jatuhnya seorang suami. Pak, bener kan? Masalah toh? Jadi hati-hati kalau ngomong sama perempuan tuh. Bu, Bapak jatuh ketumbur motor. Loh, Bapak nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa. Karena ada ibu-ibu namanya Anissa nolongin Bapak. Siapa Ibu Anissa itu? Salah Pak. Mendingan gak usah cerita yang begitunya ya. Alhamdulillah Bapak nggak apa-apa, udah selesai, pulang. Gitu. Oke, sejatuh-jatuhnya seorang suami, laki-laki akan ada wanita hebat dan kuat di belakang yang mendampinginya. Bahkan sampai dia terbang tinggi. Jadi seorang Ridho Febri itu bukan lulusan pesantren, nggak pernah pesantren sama sekali, demi Allah. Tapi saya bersyukur didampingi banyak guru dari berbagai macam harokah dakwah. Saya dulu seorang profesional Bunda, 15 tahun saya HR manager. Apa yang saya syukuri? Saya bersyukur betul-betul diamanai sedikit ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri saya. Ketika belajar cepat hafal, susah lupa. Makanya saya manfaatkan untuk dakwah sekarang. Sehingga itu jadi jariah untuk saya. Saya tidak jadi karyawan siapapun lagi sekarang kecuali karyawannya Allah. Tidak ada yang menggaji saya kecuali Allah yang memberikan semuanya. Saya coba untuk mengamalkan Quran surat ke-47 Muhammad ayat ke-7. Intan surallah wa yunsurkum wa yusabbit aqdamakum. Pengen ditolong Allah terus. Makanya pergi ke sana sini. Tadi malam saya baru masuk ke kamar. Itu jam setengah 12. Hampir setengah 12 malam benar. Padahal sudah selesai sama Abah Sarif itu dari jam setengah 9, jam 9-an. Kenapa? Saya minta tolong diturunkan di Jagojowo. Ketemu siapa? Kawan-kawan. Ada Mas Doni Alamsyah, ada Mas Ade Jigo, ada Mas Cuping Topan. Ngobrol sama kawan-kawan selebritis semalam sampai jam 11 baru pamit pulang.
Mas Wawan sudah seperti kakak saya. Ya, kalau ke Purwokerto pasti saya kabarin beliau. Ada juga, ada Mas Pampi, Mbak Dwi, itu juga saudara saya di Purwokerto ini. Dan sekarang bunda-bunda semua dan bapak-bapak, itu semoga mau jadi saudara saya. Biar kita bareng-bareng ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Harapannya apa? Nanti bisa saling mengisi, bersaksi dalam kebaikan bahwa kita pernah duduk bersama di majelis ini, ya. Insyaallah. Saya lanjutkan setelah memahami. Kalau sudah benar cara pandangnya dalam memahami setiap takdir yang terjadi, bahagia, luka dan kecewa itu maunya Allah, maka yang kedua, mudah untuk menerima. Susah ya nerima kan? Karena di sininya masih bermasalah. Kenapa sih mama tuh selalu disakitin papa? Kenapa sih papa tuh nggak paham-paham? Nah, karena nggak sadar bahwa orang lain itu punya batas. Saya belum mau ngomongin tentang mental health issue yang lebih dalam. Yang bahasa keren sekarang disebut dengan hutang pengasuhan atau inner child. Ya, saya belum ngomong itu pembahasan yang lain. Semoga Allah panjangkan usia kita dan bisa kumpul lagi silaturahmi di sini insyaallah. Kita fokus bagaimana cara kita belajar untuk melupakan, mengamnesiakan diri kita pada kesalahan, dosa, luka dan kecewa yang dibuat orang lain kepada diri kita. Ke situ dulu. Ya, pondasi di sini ini namanya pondasinya tauhid. Di sini bab yang saya bahas itu bab tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafsnya. Di sana kita mengembalikan semuanya, duduk pondasinya pada tempat yang tepat, tauhid kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah, ya kan? Kenapa kita harus sholat, ya? Kenapa kita ingin hidupnya bahagia, bagaimana caranya sudah saya jelaskan tadi, alur jalannya. Nah, sekarang tahapan selanjutnya, bagaimana kita belajar untuk melepas setiap tumpukan emosi di dalam jiwa kita. Bunda, saya ingin ngambil ilustrasi sederhana. Ini air jernih ya, airnya jernih, ya kan? Ini hati bunda di hari, minggu, bulan, tahun pertama pernikahan. Indah, manis, ya baik semuanya. Tapi ketika suami istri melakukan kesalahan, seolah-olah memasukkan pasir ke dalam botol ini. Setiap melakukan kesalahannya kembali masuk pasir. Air yang tadinya jernih mulai menjadi keruh. Walaupun kalau didiemin, seolah-olah jernih. Sama seperti hati bunda dan ayahanda semuanya. Seolah-olah hidupnya bahagia dan fine-fine aja. Padahal begitu ke-trigger, langsung jadi keruh lagi. Itu hati bunda selama ini. Betul kan? Lukanya dibiarin, disimpan bertahun-tahun. Ngomong sama anaknya, ya nak, bapak kamu ya memang begitu, mau gimana lagi? Hati-hati kalimat itu. Jangan dinormalisasi bunda. Jangan berpura-pura. Bunda, saya titip pesan ayahanda semuanya, kalau pasangan kita belum mampu membahagiakan kita, maka kata Allah, carilah kebahagiaanmu dengan sungguh-sungguh mendekat kepadaku. Itu kata Allah. Pulihlah, sembuhlah kalian untuk mendekat kepadaku. Bukankah di surat ke-26 Asy-Syu'ara ayat 80, apa kata Allah? Kalau kamu sakit, kalau kamu terluka, kalau kamu sakit hati, kalau kamu kecewa, datang kepadaku, karena aku yang akan menyembuhkan setiap luka dan sakit hati yang ada dalam kehidupan. Makanya wasiatnya apa? Ketika dikasih masalah, sakit, luka dan kecewa, wasta'inu bisabri wassalah. Datangi aku, sujud lebih dalam, menangislah dengan mengangkat tangan, sampaikan semuanya kepadaku karena aku tahu apa yang kamu rasakan. Betul kan? Itu namanya memahami bunda. Akhirnya apa? Nanti bunda perlahan tapi pasti akan belajar untuk menerima. Ya Allah, saya terluka. Saya sakit hati karena saya pernah berekspektasi kepada orang lain. Hari ini saya belajar tidak akan lagi berekspektasi kepada siapapun, maka jangan lagi izinkan hati saya tersakiti dan terlukai oleh orang-orang yang lain. Kalaulah hati saya harus terlukai, maka lapangkan hati saya untuk satu, bersabar bahwa ini takdir ketetapan terbaik untukmu agar aku bisa belajar meningkatkan kesabaranku. Yang kedua,
Mudahkan lisan dan hati ini untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain. Susah ya? Saya kasih kaidahnya ya. Untuk bisa menerima. Buka Quran surat ke-25 ayat ke-20 surat Al-Furqan. Yang kedua, Quran surat ke-42 ayatnya ayat ke-40. Dua saja dulu. Ya. Dua hal ini dibungkus sama Allah dalam sebuah mindset yang tepat. Apa bungkusannya? Quran surat ke-13 ayatnya 40. Sebentar, saya cek dulu sebentar. Satu-satu saya jelaskan ya Bunda. Oh bukan. Surat ke-10 Bunda, mohon maaf. Surat Yunus. Ayatnya 44. Surat ke-10 surat Yunus. Ayatnya ke-44. Pelan-pelan Bunda. Untuk kita belajar menerima setiap luka. Ya. Selain kita memahami bahwa itu maunya Allah, biar semakin lengkap proses kita jatuh cinta berulang kali sama Allah. Benar. Pertama Quran surat Al-Furqan ayat 20. Sederhananya begini, ini bagian tengah ayat sampai ke akhir. Kata Allah begini, kalian satu dan yang lainnya. Berarti kan banyak interaksinya sosial. Kata Allah, kalian satu dan lainnya. Artinya apa? Kamu sama pasanganmu, kamu dengan orang tuamu, kamu dengan anak-anakmu, kamu dengan besti-besti dan teman-temanmu yang jauh lebih luas. Kata Allah, kalian akan satu dan lainnya menjadi ujian. Dan akan muncul masalah dalam interaksi sosial kalian. Kata Allah gini, atas birun, maukah kalian bersabar menghadapi kekurangan dan ketidaksempurnaan mereka? Itu kata Allah. Jadi penawaran, sabar itu pilihan. Sabar itu permintaan kita kepada Allah. Makanya beberapa nabi itu berdoa kepada Allah agar dilapangkan hatinya untuk bisa bersabar. Salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu minta kepada Allah agar dilapangkan hatinya. Berarti minta disabarkan, dikuat-kuatkan hatinya saat menghadapi Fir'aun. Fir'aun itu simbol dari ujian, simbol dari masalah. Maka dari Nabi Musa kita belajar untuk memilih bersabar menghadapi ujian dari orang lain. Kebetulan enggak? Itu namanya hikmah. Ya. Nah, selanjutnya di Quran surat ke-42 Asyura. Kalau surat 26 Asy-Syu'ara. Surat ke-42 surat Asyura, ayatnya 40. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Balaslah keburukan orang dengan keburukan yang sama. Ah, Bunda, disakitin suami, kata Allah, boleh balas. Suami disakiti istri, boleh balas. Orang tua disakiti anak, boleh balas. Anak disakiti orang tua, boleh balas. Orang lain menyakiti kita, boleh balas. Tapi pertanyaannya, ini yang harus menjadi pemahaman kita. Jadi jangan dipotong video saya juga, dan jangan dipotong pemahamannya. Apa? Contoh, mohon maaf. Saya punya tim media. Ini jomblo, tapi hafiz Quran. Beneran, lulusan pesantren Bunda. Pesantren Al-Huda di Tasikmalaya. Saya bukan promosiin, bukan. Saya berkhidmat sama dia, dia berkhidmat sama saya. Saya ambil contoh dia aja, yang paling gampang. Beliau namanya Taufik. Nah, namanya aja bagus kan? Namanya Taufik mukul saya, walaupun nggak akan pernah terjadi insya Allah. Sakit kan saya? Kata Allah dari ayat ini, balaslah dengan keburukan yang sama. Berarti saya boleh mukul beliau. Pertanyaannya gini, sakit yang saya terima, apakah sama dengan sakit yang timbul dari pukulan saya? Jawabannya bisa jadi tidak. Karena banyaknya tidak. Kenapa? Karena saya membalas sudah terdorong dengan emosi. Berarti kalau saya lebih sakit memukul dia, artinya jatuhnya bukan adil, tapi zolim. Oke? Makanya ada penawaran dari Allah di ayat ini. Kalau kamu memaafkan dan berbuat baik kepada mereka yang sudah menyakitimu, kata Allah, aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Pertanyaan besarnya, apa balasan yang Allah janjikan kepada kita? Quran
Surat ke-39 Az-Zumar ayatnya ke-10 yang hasil akhir bentuknya itu ada di Quran surat ke-13 ayat 22 sampai 23. Enak Bunda. Kalau sering buka Quran nanti hidupnya tuh enak. Karena apa? Tahu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, tahu hasil akhir dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Masalahnya kan kita nggak sedekat itu sama Quran. Makanya banyak dari kita yang mengatakan apa? Ustadz, sabar itu ada batasnya kan? Itu kurang piknik. Kurang piknik. Karena apa? Kan ayat ini ngebahas tentang sabar. Balaslah keburukan orang lain dengan keburukan yang setimpal. Nah, kita mau balas, diingetin sama Allah. Kalau kamu memaafkan dan berbuat baik kepada mereka, apa contoh konkret berbuat baik kepada mereka? Kalau nggak bisa ngasih hadiah, minimal doain dengan doa yang baik, karena nggak boleh ngedoain yang buruk buat orang lain. Doain yang baik. Ada Ustadz, saya sakit hati, saya kecewa, masa saya nggak boleh ngedoain buruk orang lain? Kata Nabi, diam-diam kita mendoakan orang lain, datang malaikat mengaminkan doa buruk itu buat orang lain dan kembali kepada kita. Itu maha adilnya Allah. Kenapa? Allah tuh pingin kita tuh selalu dalam kebaikan. Kenapa? Allah sudah menciptakan kita dengan kemuliaan. Ada dalilnya? Buka Quran surat ke-17 Al-Isra. Kata Allah, walaqad karomna bani Adam. Apa karomah? Kemuliaan. Manggil Ustadz, Al-Ustadz Al-Mukarrom, yang dimuliakan. Maka Allah menciptakan kita sudah dengan kemuliaan. Maka mata ini mulia, jangan dipakai untuk maksiat. Bunda, ayahanda semuanya, mulut ini sudah mulia, jangan dipakai untuk bermaksiat dengan ngomongin orang. Karena saat kita bermaksiat, artinya apa? Kita menanggalkan kemuliaan yang sudah Allah sematkan dalam diri kita. Jadi ayat-ayat seperti ini itu untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan kita di hadapan Allah. Terlebih di hadapan para penghuni langit. Makanya hidup itu pilihan. Mau tetap mulia, jalannya takwa, atau mau hina, fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pilihan, Bunda. Dan Allah ngembaliin semua pilihannya ke kita. Termasuk untuk sabar ketika orang menyakiti kita. Apa balasannya? Quran surat Az-Zumar ayat ke-10. Kata Allah, orang-orang yang sabarnya paripurna dan sempurna, maka Allah akan sempurnakan pahala dan balasannya berupa kebaikan tanpa batas. Berarti dari sini pelajarannya apa? Sabar itu berbanding lurus dengan pahalanya. Kalau Allah sebutkan pahala tanpa batas, berarti sabar pun tanpa batas. Pertanyaannya, di mana batas sabar paling akhir itu, Ustaz? Dan apa bentuk konkret balasan yang Allah berikan? Buka Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ayatnya 24. Di ayat 24 dulu. Mau berjalan sama keluarga kita, disambut sama malaikat yang berjajar mengucapkan apa? Assalamualaikum bima sabartum. Salam kebahagiaan untuk kalian. Salam kebahagiaan untuk kalian. Ini yang Allah janjikan atas semua jerih capek kalian sabar selama ini. Sabar tersakiti, sabar kecewa, sabar terluka karena orang lain, dan kamu tidak membalas keburukan orang lain itu. Apa bentuk konkretnya? Lihat Bunda. Ayat 22 ngomongin amalannya, ayat 23 bentuk balasannya Allah berikan kepada kita. Ayat 22-nya apa? Orang-orang yang bersabar dan tetap mencari keridhaan Allah, Allah berikan dia surga, namanya surga Aden. Surga Aden. Sebut langsung sama Allah. Itu cara Allah menghormati kita yang mau sabar dan mau berusaha untuk sabar, mau belajar untuk meningkatkan sabarnya. Bahkan di ayat ke-200, ayat terakhir dari surat Ali Imran, kata Allah, hei hambaku yang sudah sabar selama ini, aku tahu lelah dan capeknya kamu, maka tingkatkan kesabaranmu dan tetap waspada. Kenapa waspada? Diminta waspada sama Allah? Karena kita punya musuh yang akan selalu menggoda dan mengganggu kita. Ya. Jadi Bunda, kalau ditanya bagaimana cara kita untuk bisa menerima, ya, belajar memahami bahwa balasan dari memaafkan, balasan dari bersabar adalah surga. Akhirnya Bunda, tahap yang ketiga muncul untuk apa? Memaafkan.
Susah kan selama ini memaafkan? Karena nggak tahu tahapannya. Betul kan? Susah, Ustadz susah memaafkan itu. Jangankan melupakan Ustadz, memaafkan saya aja nggak bisa saya Ustadz, karena nggak tahu tahapannya. Tahapannya diawali dari memahami. Memahami apa? Hidup saya itu dalam kuasa Allah, dan Allah yang kuasa atas takdir luka yang saya alami. Maka Allah pengen melatih saya untuk bangkit dan kemudian belajar untuk bersabar menerima, karena ada balasan indah dalam kesabaran, yaitu surga. Pertanyaannya, kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus memaafkan? Dalilnya Quran surat ketiga ayat 133 sampai 134. Ini saya tutup. Saya izin sambil duduk. Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti sesi tanya jawab setelah ini, karena di sini kan zuhurnya jam 11:30 ya. Bunda semua, kenapa kita harus memaafkan? Ternyata ayat 133 dari surat Al-Imran, wasari'u illa maghfiratim mir rabbikum. Bersegera minta ampun sama Allah. Artinya Allah ngasih tahu sama kita, hey Rido Febri, hidup kamu itu penuh dengan salah dan dosa. Walaupun ada catatan kebaikan dan amal solehnya, kata Allah, kembali kepadaku, datangi aku untuk minta maaf kepadaku. Kata siapa? Kata Allah. Ternyata ada kata yang menarik yang tadi sempat kita bahas di awal. Uiddat lil muttaqin. Karena itu adalah ciri orang yang bertakwa. Yang sudah aku sediakan surga yang luasnya langit dan bumi. Berarti apa? Orang yang senang mengoreksi diri adalah orang yang sedang berjalan menuju kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Tapi orang yang senang mengoreksi orang lain, menyalahkan orang lain, coba lihat Bunda, orang-orang yang suka menyalahkan orang lain adalah orang-orang yang selalu stres dan gak pernah puas. Betul nggak? Sedangkan orang yang ngoreksi diri, itu bukan orang yang people pleaser, bukan. Bukan orang yang gak enakan, bukan. Tapi orang yang dengan kesadarannya, jangan-jangan saya sakit hati dan terluka ini karena saya pernah menyakiti orang lain. Pertanyaannya, apa dampak dari senangnya kita mengevaluasi dan mengoreksi diri kita? Lihat di ayat 124-nya. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Apa maksudnya, Bun? Punya kepekaan sosial. Punya kepekaan sosial. Senang ngelihat orang bahagia dan sedih ngelihat orang susah. Bukan malah menambah susah orang yang sedang payah, dan kemudian pengen menghilangkan kebahagiaan orang yang sedang bahagia. Bukan. Dia senang membantu orang. Dia senang membahagiakan orang. Maka dari sini ditarik pada kehidupan rumah tangga. Sebagai seorang istri, dia perform dengan sebaik-baiknya. Perilaku sikap. Dia tunjukkan kepada suaminya untuk selalu membuat suaminya merasa bahagia dan nyaman. Sebagai seorang suami, dia akan muliakan istrinya. Dia akan senangkan istrinya. Dia akan bahagiakan istrinya karena dia sadar nanti Allah akan mengoreksi saya kalau saya melakukan kesalahan dalam sikap saya kepada pasangan saya. Oh indah, Masya Allah. Akhirnya apa? Lihat puncaknya. Lihat puncaknya. Nanti saya tutup dengan sebuah kisah. Lihat puncaknya. Yaitu mereka akhirnya mampu menahan amarah dan lapang hati untuk saling memaafkan. Masalah rumah tangga ada. Tapi tidak pernah sampai keluar pintu rumah. Selesai di dalam rumah. Tuntas di dalam rumah. Itu rumah tangga yang sakinah. Nah, 3 hal ini Bunda. 1, belajar untuk memahami setiap maksud dan tujuan dari setiap takdir yang Allah hadirkan, bahwa itu terbaik dan bentuk cintanya Allah kepada kita. Yang kedua, belajar menerima bahwa Allah tidak pernah salah untuk memberikan ujian dan masalah kepada kita. Dan setiap ujian, luka, sakit hati, dan kecewa yang kita rasakan, ada janji balasan terbaik dari sisi Allah berupa surga kalau kita mau bersungguh-sungguh melewati semuanya. Dan ketiga, belajar untuk memaafkan bukan karena orang-orang yang menyakiti kita pantas dan layak untuk dimaafkan, tapi kita butuh diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk melupakan kesalahan orang lain dengan belajar untuk mulai memaafkan kesalahan orang lain terlebih dahulu. Itu pilihan. Saya kembalikan lagi ke Bunda semuanya. Semoga ini bisa menjadi taufik dan hidayah untuk kita semuanya, Bunda. Saya tutup dengan sebuah sebuah kisah. Kisah yang pertama. Khadijah itu punya bestie, Bunda. Teman. Ya, punya circle.
Seingat saya, kisah ini, tarikh ini, itu ada sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum risalah keislaman turun. Khadijah itu kumpul sama besti-bestinya. Terus ditanya sama temennya, Khadijah, kamu pasti bahagia karena punya suami seorang Muhammad yang masih muda, ya, rupawan, akhlaknya baik, terkenal jujur, amanah dan lain sebagainya. Apa jawaban Khadijah? Yang saya pikirkan itu bukan tentang kebahagiaan saya, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya saya bisa menghadirkan ketenangan dan kenyamanan ketika suami saya selalu kembali dan pulang ke dalam rumah sehingga dia bahagia bersama dengan saya. Beda level ya. Kalau kita pengennya dibahagiain, didengar, dingertiin, terus begitu, capek. Lihat Khadijah. Makanya akhirnya apa? Ketika Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, seingat saya, ini sebelum fase wafatnya Khadijah. Malaikat Jibril turun. Apa yang dilakukan Malaikat Jibril? Ya Muhammad, sebentar lagi istrimu datang. Pulang ke rumah. Sampaikan salam kepada Khadijah. Dari aku dan dari Allah pemilik alam semesta ini, kabarkan kepada Khadijah bahwa Allah telah selesai membangunkan surga di dalam sebuah istana di dalam surganya yang tidak lagi lelah, tidak lagi capek sama sekali dan tidak berisik sama sekali. Orangnya masih hidup, surganya sudah selesai dibangun. Kita masih hidup, surganya masih belum jelas. Betul? Belajarlah seperti Khadijah untuk membahagiakan pasangan, bukan ingin dibahagiakan oleh pasangan. Belajarlah untuk terus mengerti pasangan, bukan ingin sekedar dingertiin oleh pasangan. Kenapa? Bunda, tiket surga Bunda ada pada keriduan suami. Ridho suami itu akan muncul ketika istri mampu melayani, membahagiakan, taat tanpa tapi kepada suaminya di dalam rumah. Semoga itu bisa menjadi kebaikan. Wasiat dari saya. Ustaz, terus wasiat buat para suami apa? Kebanyakan nanti. Biar sesi tanya jawab dan semoga bisa silaturahmi di lain kesempatan. Nanti kita ngomongin tentang para bapak. Katanya dapat bocoran. Kalau suami biar bisa datang banyak itu Ustaz. Kalau bisa acaranya weekend insya Allah. Semoga Allah panjangkan usia dan bisa silaturahmi di lain kesempatan insya Allah ya. Saya cuma titip pesan Pak. Satu saja. Gak banyak-banyak. Habis ini sesi tanya jawab ya. Pesannya adalah jangan menuntut istri menjadi solihah kalau Anda sebagai seorang suami bukan teladan di dalam rumah. Betul kan? Betul. Karena rata-rata suami cuma bisa nuntut, tapi lupa ngaca. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasir. Bunda-bunda semuanya, 1,5 jam sudah selesai. Kita sesi tanya jawab, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya kembalikan lagi ke moderator, saya kembalikan lagi ke MC. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.